Aku kok anu oleh. Oh, tadi tuh bisa. Ada. Aku. Udah baik. Ada yang kelas. Maju Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baiklah anak-anak. Ya. Apa kabar semua? Baik, Pak. Sehat semua ya? Sehat. Ya. Sini sehat semua ya? Tidak ada yang sakit ya? Oke, bagaimana kabar keluarganya di rumah? Apakah sehat semua? Sehat. Ya baik, di masa pandemi ini kita wajib menjaga kesehatan ya. Menjaga jarak, sering mencuci tangan pakai sabun, jangan menghindari kerumunan. Ya, tetap makan makanan bergizi dan olahraga. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Silakan yang mendapat giliran untuk memimpin doa, silakan pimpin. Siap, berdiri, berdoa, mulai. Alhamdulillah.
Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, tepuk tangan buat Natasha yang sudah memimpin berdoa tadi ya. Setiap kali kita mengawali kegiatan, ya, kita awali dengan berdoa mengapa? Ya, semoga ya semua kegiatan yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar berkat pertolongan dari Tuhan. Baik anak-anak, ya. Nampaknya sudah hadir semua, ya. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, ya. Padamu Negeri. Siap semua? Siap. Ya, teksnya sudah ada di depan tulis. Oke. Keluarkan suaranya ya. Tetap pakai masker, nak. Ya. Bagimu negeri, jiwa raga kami, padamu kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri, jiwa raga kami. Baiklah, tepuk tangan. Baik anak-anak, dengan kita menyanyikan lagu Padamu Negeri, kita harus bangga dengan negeri ini, ya, dengan bangsa kita dan negara kita ya. Oke, kita wajib menjaganya. Baiklah anak-anak, apa kegiatan kita pada hari ini? Ya, nah nanti akan Bapak sampaikan. Ya, sebelumnya, ya, masih ingatkah kalian pelajaran yang lalu? Masih ya, ya. Tentang menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian alam. Ya. Siapa yang wajib menjaganya? Masih ingat? Masih. Siapa? Masyarakat. Masyarakat. Siapa lagi? Manusia? Manusia. Ya. Mengapa lingkungan alam, ya, wajib dijaga? Masih ingat? Ayo. Supaya tetap bersih, tetap lestari. Nah, berkaitan dengan lingkungan itu, ya, maka kita hari ini, ya, akan melanjutkan materi kita tentang lingkungan, ya, tentang lingkungan alam. Nah, kita lihat di sekitar kita, ya, banyak aktivitas, ya kan? Banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, bermacam-macam aktivitas kan? Setiap hari, ya, masyarakat melakukan aktivitas. Ada yang berbeda-beda. Ya, ada yang berhubungan dengan peternakan, ada yang berhubungan dengan pertanian dan sebagainya. Apa kegiatan yang akan kita capai hari ini? Ya, kegiatan yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati bahan bacaan berjudul pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, nanti kamu diminta untuk menyeleksi kata-kata kunci di setiap paragraf, ya, dengan teliti. Ya, kamu teliti dengan baik nanti ya. Nah, kamu seleksi. Kemudian dengan kegiatan berdiskusi, karena nanti akan dibentuk kelompok diskusi, ya, kamu nanti diharapkan mampu menyajikannya. Ya, kata-kata kunci itu nanti di depan kelas, ya, di depan teman-temannya, ya, dengan jelas. Ya. Kemudian yang ketiga, nanti kamu akan mengamati gambar. Nah, di situ kamu nanti diharapkan mampu mengaitkan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dengan tepat. Ya. Selanjutnya, yang keempat adalah dengan kegiatan berdiskusi kelompok, kamu diharapkan mampu menyajikan, ya,
bentuk interaksi masyarakat terhadap lingkungan alam yang menimbulkan pengaruh negatif, pengaruh yang kurang baik, negatif ya, serta usaha untuk memperbaikinya dengan percaya diri. Baik, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Sudah paham? Baik, anak-anak, silakan buka buku tema 6-nya. Halaman 38. Ya. Kita akan bagi kelompok dulu ya. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok ada, kita buat 5 kelompok ya. Silakan. Silakan pindah tempat duduknya. Kita yang sudah duduk ya. Silakan pindah. Baiknya di sini saja. Oke, di sana. Baik, sudah siap ya di fotonya ya? Sudah siap? Ya, Bapak akan bagi dulu LKPD-nya. Ini kelompok 1. Oke, kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Dan ini kelompok 5. Baik, di situ ada 2 LKPD ya. Ya, ada LKPD 1, ada LKPD 2. Ya. Oke. Baik anak-anak. Ya. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita akan berbicara tentang lingkungan. Ya. Nah, kita wajib ya menjaga lingkungan. Ya. Nah, lingkungan yang pernah kita temui ada ya, bermacam-macam ya. Nah, dari segi kebersihannya, ya, ada yang bersih, ada yang kumuh. Ya, ya anak-anak, Bapak akan tampilkan sebuah video. Ya. Nah, silakan kalian amati video berikut ini nanti. Silakan tempat duduknya yang membelakangi papan tulis bisa menghadap ke depan, ya, supaya nanti mengamati videonya lebih enak ya.
Bahkan tempat duduknya. Udah siap? Nampak enggak? Jelas? Pencemaran sampah plastik di lautan semakin mengkhawatirkan. Selain meracuni organisme laut, pencemaran juga berpotensi mengancam manusia. Di Jakarta saja, 7 ribuan ton sampah dihasilkan masyarakat. Sampah Jakarta dibuang ke tempat pengolahan sampah terpadu di Bantar Gebang, Bekasi. Meski begitu, masih ada berton-ton sampah lainnya yang menumpuk di Teluk Jakarta. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengajak masyarakat agar semakin peduli dengan sebaran sampah di Indonesia. Menurut Luhut, masyarakat perlu memahami pembahasan soal sampah karena akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Plastik itu bisa jadi mikroplastik dimakan ikan dimakan manusia. Kalau perempuan yang tidak hamil pasti yang nanti tadi. Jadi sekarang kita berganti, kita sadar kan bangsa ini kalau kita nanti generasi akan datang lagi enggak, itu aja. Kalau kita sadar kan orang-orang Indonesia itu kan masalah yang aja kan masalahnya pemerintahan Presiden Jokowi, masalah kita semua. Mau pakai A, B, C, D, kaya, miskin, apa, dan itu sama. Jadi ayo kita lakukan, karena enak kita mulai tataran ini terus nanti cepat. Nah bisa digampang, bukan di kita, jadi di luar itu, udah berkelahi terus. Ngomongnya itu ini, tapi gak action, kita kerjain aja. Sambil jalan, kita turun, itu kayak sama. Karena akan bisa selesai juga. Sekarang kita masukkan kurikulum mulai di kemarin itu Pak Sapri sudah bikin bagaimana dari zaman sekarang bagaimana bahayanya sampah itu. Dan mereka ada bikin permainan dari ruang nasional masih. Jadi kita bikin bukan hanya sekarang ruang sampah, dari pendidikan itu sudah penting biar mereka tahu ini bahayanya buat generasi ini menjadi. Untuk saya nanti bicara di depan para bupati dan gubernur. Ini loh tugas kita utama. Musuh kita karena sekolah dari partai mana, orang kaya di sini musuh kita. Beberapa hari lalu beredar video penyu mati di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan. 3 penyu berukuran 60 hingga 80 cm diduga mati karena pencemaran laut yang terjadi di kawasan pesisir Jakarta. Letaknya kira-kira 150 meter dari bibir pantai Pulau Pari. Nah, di penyu itu sudah dalam keadaan membusuk, dia ukurannya sekitar 60 sampai 80 cm. Nah, penyu sudah diketemukan dalam keadaan berlendir membusuk, dan di mulutnya ada plastik, dan di ketiaknya, di kaki depannya juga terdapat plastik. Di lokasi penemuan itu terdapat banyak sampah dan juga limbah pak atau limbah minyak mentah yang ada di perairan itu. Sebelumnya di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, 5,9 kg sampah ditemukan berada di dalam perut seekor paus sperma yang mati di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kondisi paus yang mati sangat memprihatinkan akibat memakan berbagai jenis plastik dan jaring milik nelayan. Paus sperma berukuran sepanjang 9,6 meter itu ditemukan warga telah membusuk. Pengkampanye Energi dan Perkotaan Walhi, Dwi Sahu, menyebut kasus kematian hewan akibat memakan sampah sudah sering kali terjadi. Pengolahan sampah di darat harus diperketat
Jangan sampai ada sampah-sampah dari darat yang mengalir ke lautan. Jangka pendeknya dia bisa ke hewan bisa merusak, terumbu karang juga merusak, mangrove juga bisa mati mangrove-nya. Jangka panjangnya sebenarnya dia bisa kalau masuk ke dalam siklus makanan sebenarnya juga bisa meracuni tubuh manusia gitu ya. Nah kalau yang tubuh manusia ini sebenarnya sekarang juga kita belum tahu efeknya seperti apa, gitu. Jangka panjangnya seperti apa. Yang di darat memang harus dikelola di darat, ya. Jangan sampai ada lagi sampah yang bocor istilahnya ke laut gitu ya. Harus dicegah betul-betul tidak ada sampah yang mengalir ke laut. Nah kalau yang di laut sendiri memang sampai sekarang kita masih sangat kesulitan ya. Kalau udah di tengah laut kita solusinya seperti apa juga sulit karena memang dia tersebar dan pindah-pindah gitu ya. Kita tunggu di darat aja baru diambil gitu ya. Tapi kalau yang udah di tengah laut memang sekarang kesulitan gitu. Tapi ya selama di daratnya tidak ada sumber pencemar baru itu bisa perlahan-lahan akan berkurang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melarang penggunaan kantong kresek atau plastik sekali pakai sejenis. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan larangan ini tengah disusun dalam bentuk peraturan gubernur. Poin pentingnya kami ingin melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Ibaratnya kresek-kresek. Plastik berpotensi memberikan dampak bagi kesehatan manusia karena mengandung karsinogen untuk kanker. Itu paling penting. Banyak sekali mereka jadi sampah kita di Jakarta. Ujar Isnawa. Tak hanya mengancam kehidupan laut, tapi juga berdampak pada kehidupan manusia. Penelitian terbaru dari Pusat Penelitian Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan menemukan kandungan plastik mikro pada garam dan ikan. Kami menemukan adanya 10 hingga 20 partikel plastik mikro per kilogram garam. Jenis plastik pada garam mirip dengan temuan di air, sedimen, dan biota. Kata peneliti Lipi Reza Cordova, sebagaimana kami kutip dari laman Muka Harian Kompas edisi 30 Juni 2018. Kandungan plastik mikro pada garam diduga berasal dari air laut yang telah tercemar dan kemungkinan masuknya plastik mikro setelah pemanenan karena banyak menggunakan plastik. Plastik mikro pada garam dilakukan di tambak di daerah pantai utara Jawa, yakni Pati, Kudus, Demak, dan Rembang. Sementara penelitian Universitas Hasanuddin Makassar bekerjasama dengan Universitas Davis California, Amerika Serikat menemukan cemaran plastik mikro di saluran pencernaan ikan dan kerang yang dijual di tempat pelelangan ikan terbesar di Makassar. Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas Akbar Tahir, adanya plastik mikro pada garam dan ikan menjadi peringatan serius mengenai pencemaran limbah plastik di lautan. Harus ada tindakan sungguh-sungguh untuk mengatasi persoalan sampah plastik. Untuk garam secara teknis bisa dikurangi dengan mencari air laut yang menjadi bahan baku, walau harganya akan mahal. Namun, bagaimana dengan ikan? Tim Liputan Kompas TV. Baik anak-anak, sudah kamu saksikan tadi ya video ya. Tentang apakah itu? Pencemaran plastik. Ada lagi yang lain? Pencemaran laut. Tentang apa lagi? Pembuangan sampah. Apa lagi? Ada yang lain? Silakan. Baik. Informasi apa yang kamu dapatkan dari video ini? Menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, apalagi. Baiklah anak-anak, di video yang sudah kita saksikan tadi, ya, itu tentang lingkungan, bagaimana ya lingkungan laut atau sungai yang banyak dengan sampah. Ya. Bagaimana sampah itu mencemari lingkungan bahkan berdampak buruk terhadap hewan. Bukan hanya hewan, apa lagi? Manusia apa lagi? Hah? Lautan. Ya, lingkungan. Kita lihat tadi, ya. Ada hewan yang mati
ya kan? Salah satunya yang ditampilkan tadi adalah penyu, ya kan? Penyu. Mengapa penyu mati tadi? Memakan sampah. Ya. Tubuhnya tersangkut sampah juga. Ya. Nah, ikan-ikan juga banyak yang sudah iya, tercemar, tidak sehat lagi, ya kan? Karena banyak mengandung ya, zat yang berbahaya akibat dari sampah tadi. Ya. Kita dengarkan tadi, ya, Bapak Luhut tadi menyampaikan bahwa ini tentang lingkungan sampah ini, ya, tentang sampah ini harus benar-benar ditanamkan sejak ini, ya, melalui pendidikan. Nah, kita harus ya sadar bahwa sampah itu ya jangan dibuang ya, karena sangat berbahaya ya bagi lingkungan dan semua makhluk hidup. Ya, nah itu ya tentang lingkungan tadi ya. Ya, yang kamu dapat simpulkan ya, dari video tadi, yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Oke, apalagi menjaga lingkungan. Ya, apalagi menjaga kebersihan. Apalagi yang lain, ayo. Tidak mencemari lingkungan. Yang lain? Ya. Nah, yang kamu katakan itu betul. Ya, kita wajib menjaga lingkungan, ya, menjaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan, ya. Nah, karena itu kan berdampak bagi semua makhluk hidup. Nah, baik anak-anak. Nah, ini sebagai pengantar, ya, pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, sekarang silakan buka buku tema 6-nya di halaman 39. Di situ ada sebuah bacaan ya yang berjudul apa itu? Pengaruh negatif adaptasi Ya. Nah, sebelumnya ya, Bapak akan tampilkan dulu ya sebentar tentang sebuah gambar. Nah, sebuah gambar ya. Nampak tak? Jelas ya? Jelas? Nah, itu lingkungan. Ya. Gambar yang sana. Lingkungan. Apa itu? Hah? Sana. Yang sebelah kanan. Sungai. Ya, lingkungan sungai. Yang sebelah ini? Lingkungan laut. Nah, kita lihat yang lingkungan sungai itu. Apa yang kamu lihat di sana? Sampah. Apa lagi? Oh, ikan mati. Apa lagi? Ya. Hah? Sungai yang tercemar. Ya, betul, ya. Banyak sampah, ikannya mati. Kira-kira ikan mati itu mengapa? Apa penyebabnya? Karena memakan sampah. Ya. Karena sampah yang sudah mencemari air. Gambar yang ini di lingkungan mana tadi? Lingkungan laut. Kita lihat itu hutan apa itu? Ya, hutan bakau. Lihat daunnya. Warnanya apa? Kuning. Kira-kira kalau daunnya warna kuning itu sehat nggak pohon itu? Ya, kan? Mau mati. Nah, betul, mau mati katanya. Ya. Nah, lihat di pantainya itu apa yang kalian lihat? Sampah. Banyak sampah. Nah, terkait dengan gambar itu Bapak tanya. Itu banyak sampah ya kedua-duanya kan? Itu ulah siapa? Ulah manusia. Ya, perbuatan manusia.
Mengapa sampahnya kok bisa sampai seperti itu? Karena sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Hah? Tidak Tidak menjaga lingkungan. Ya, nah itu akibatnya. Nah, apabila kita membuang sampah sembarangan, ya tidak menjaga lingkungan. Ya, baik kita baca dulu. Ya, teks bacaan halaman 39. Apa judulnya situ? Ya, pengaruh negatif itu yang berdampak buruk. Ya, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Silakan baca dulu sebentar. Baca di dalam hati ya. Baik anak-anak, sudah selesai? Ya. Perhatikan. Bacaan itu ada berapa paragraf? 3 paragraf. Ya. Oke, sekarang kita jawab dulu pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Manusia tidak Hah? dapat hidup Bapak tanya dulu. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Dapat atau tidak? Tidak. Tidak dapat ya? Siapa yang menjawab dapat? Oke. Bapak minta yang kelompok ini. Mengapa alasannya? Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam. Ya, karena mendapat kebutuhannya dari alam. Ya, tepuk tangan. Ya, ya. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Ya, itu ya, salah satu alasannya ya, mengapa manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Nomor 2, jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Siapa yang bisa menjawab? Ya, ini silakan. Ya, itu tadi ya. Tepuk tangan. Ya. Ya, itu ya. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Silakan yang sana. Oke. Membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir, menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Iya, tepuk tangan. Ya. Berikutnya, apa saja akibat
Nah ini ya, akibat ya, interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya. Jelaskan, apa saja akibatnya? Silakan yang belum. Pokok nih. Banjir karena sumber air yang tercebur oleh sampah, tanah longsor yang terjadi karena manusia sering menabang pohon di tanah yang landai, kebakaran hutan karena kecerobohan manusia. Iya, itu akibatnya ya, banjir. Ya. Tepuk tangan. Iya. Baiklah anak-anak, itulah tadi ya akibat ya atau dampak negatif ya apabila kita tidak menjaga lingkungan. Ya. Baiklah anak-anak, ya. Kita lanjutkan berikutnya. Ya. Dari bacaan itu tadi ada yang kurang dimengerti? Mungkin ada kata-kata yang tidak kamu mengerti? Silakan ditanyakan. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, nah, kamu berdiskusi kelompok. Nah, tugasmu adalah ya, kamu menyeleksi kata-kata kunci di setiap paragraf. Nah, perhatikan LKPD-nya, LKPD 1. Ya, LKPD 1. Di situ ada nama kelompok, silakan kamu tulis nama ya, di kelompoknya. Ya, kelompok 1, 2, 3. Tulis nama temannya ya. 4, 5 ya. Sekarang perhatikan, aku jelaskan dulu ya. Nah, lihat di situ sudah ada tujuannya, ya, petunjuknya juga ya. Menyeleksi kata-kata kunci pada setiap paragraf dari teks bacaan. Ya. Kamu seleksi kata-kata kuncinya. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata yang sebagai acuan kunci. Ya. Kata kunci adalah kata yang dijadikan sebagai kunci. Kamu perhatikan bacaannya lagi. Kamu seleksi kata-kata kuncinya. Oke. Setiap paragraf bacaan, ya, kamu tuliskan di situ. Mulai dari judul. Apa judulnya? Dan setiap paragraf kamu cari kata-kata kuncinya di setiap paragraf. Silakan dikerjakan dari sekarang secara berkelompok. Ya, diskusikan dengan temannya. Harap kerjasama dengan temannya. Ayo, silakan. Silakan kerjasamanya.
Ada yang sudah selesai? Kelompok mana yang belum? Sudah semua ya? Kelompok 1 dah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah, baik. Kalau sudah semua, ya. Siap, nanti perwakilan kelompoknya untuk menyajikan kata-kata kunci yang sudah kamu tuliskan. Nanti tunjuk kemana, siapa yang dipercaya nanti tampil di depan untuk menyajikannya. Siap? Siap? Siap. Mulai dari kelompok yang sudah siap. Siapa? Baik. Kelompok 1 dulu. Nah, tampil di depan. Silakan bacakan hasilnya. Ya, silakan bacakan. Judul bacaan: pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Paragraf 1. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, peternakan berubah bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ya, Bapak tanya dulu, paragraf 1 sama semua? Isinya sama semua enggak? Ada yang berbeda? Ya. Sekarang sebutkan kata kunci paragraf 1. Kata kuncinya adalah manusia interaksi alam. Manusia Interaksi dan alam. interaksi dan alam. Ada yang berbeda enggak? Ada. Apa artinya, Ma? Interaksi. Siap. Ada yang berbeda lagi? Dan manusia interaksi dan alam. Ada yang berbeda? Ada. Baik, ini apa nih? Manusia dan interaksi. Ya. Ya. Kita lihat di paragraf 1 itu. Ya. Ada manusianya. Nah, itu kata kuncinya. Ada juga interaksinya. Ya. Ada juga alamnya. Ya. Nah, yang menjawab 2 boleh. Ya. Yang menjawab
tiga kata itu boleh. Ya. Itu ya. Sudah jelas? Ya, ada yang berbeda? Jelas semua? Iya, baiklah. Untuk kelompok 1 berikan tepuk tangan. Berikutnya kelompok yang siap. Yang siap tampil, ayo. Coba. Yang siap tampil. Apakah yang siap tampil tanpa disuruh? Ayo. Siap? Baik, kelompok mana yang akan tampil? Berikutnya. Iya, kelompok 3. Ya, beri tepuk tangan kelompok 3. Baik. Ya, paragraf 1 tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 ya. Sekarang paragraf kedua. Dari judulnya apa? Yang kamu buat. Ya, itu judulnya ya, sama seperti tadi. Oke, silakan. Paragraf kedua. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak kerusakan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Ya, kata kuncinya apa? Perilaku membuang sampah kerusakan. Perilaku membuang sampah, apa lagi? Kerusakan. Ada 3 yang dibuat oleh kelompok 3. Ya, ada yang berbeda dari kelompok lain? Ada Ya, apa? interaksi perilaku membuang sampah kerusakan. Oh iya, interaksi, boleh ya? Oke. Ada yang lain lagi? Dan tidak ada yang lain? Iya, boleh ya. Yang dijawab oleh kelompok 3 ini boleh. Ya, yang dijawab oleh seperti kelompok 1 boleh. Kelompok ini coba sebutkan. Iya. Kelompok ini? Iya. Kelompok 2? Iya, boleh ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya, paragraf yang ketiga. Ayo, kelompok mana lagi berikutnya? Yang akan tampil, silakan. Kelompok 5, silakan. Silakan, kelompok 5. Siapa yang dipercaya kelompok 5? Oh, langsung kata kuncinya. Coba sebutkan lagi. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungan. Itu. Kata kuncinya udah sebutkan. Interaksi manusia bencana mendapat pohon kerusakan. Ya, ada yang lain nggak? Hasil pekerjaannya ada yang lain nggak dari kelompok 5? Ya. Interaksi menebang pohon dan kerusakan. Iya. Interaksi menebang pohon dan kerusakan boleh. Ya, sama seperti kelompok 5 juga boleh. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, baiklah anak-anak. Ya. Jadi judul bacaan itu tadi adalah Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Ya, paragraf 1 ya sama semua tadi Bapak sudah. Paragraf 2, paragraf 3. Nah, kata kuncinya ya ada yang berbeda ya.
Tadi, ya, nggak apa-apa ya. Betul itu kata kuncinya. Ya, walaupun tidak semuanya disebutkan ya. Oke. Jadi itulah cara kita mencari kata-kata kunci yang ada di setiap paragraf. Sekarang sudah paham belum cara mencarinya? Iya, itu ya. Jadi kata-kata kunci yang kita cari itu adalah kata-kata yang mengantarkan atau yang dibahas pada paragraf tersebut. Ya. Nah, yang dibicarakan di dalam paragraf tersebut itulah yang menjadi kata kunci. Ya, nah itu tadi caranya ya. Baik, tepuk tangan untuk kegiatan ini. Terima kasih dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Sudah tampil dengan baik ya, sudah tampil dengan sempurna. Ya. Silahkan nanti ya LKPD sakunya ya, nanti setelah kegiatan dikumpulkan ya. Nah, jadi apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan mencari kata kunci ini? Hah? Iya, dapat memahami bacaan di setiap paragraf. Ya. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan kegiatan kita berikutnya. Ya. Kita akan melihat ya, interaksi manusia dengan lingkungan alam yang menimbulkan pengaruh negatif. Nah, di sekitar kita ada banyak interaksi ya, yang berpengaruh dengan lingkungan. Interaksi ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi nelayan, peternakan, perikanan, perkebunan, ya, transportasi, ya, yang berhubungan dengan transportasi, ya. Nah, kita akan lihat sebuah gambar berikut ini yang menunjukkan interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, sekarang perhatikan, maka saya tampilkan gambarnya. Jelas? Jelas? Apa yang kamu lihat di sana? Pohon yang sudah ditebang. Apa lagi? Pohon yang sudah terpotong-potong. Ada lagi yang lain kamu lihat ke sana? Ada? Ada daun. Ada apa lagi? Mana manusia? Hah? Oh, sana. Ini manusianya? Oh, ada manusianya. Manusia kayak itu ya? Manusia ya? Oh iya kan? Ini hutan nih. Ya. Kemungkinan itu bukan motor ya, karena hutan kan? Enak. Ini kan kurang jelas kan gambarnya kan, yang kecil kan? Ya. Mungkin manusia saja ya, tapi motornya mungkin tidak ada kan, karena hutan kan? Nah, oke. Selain pohon-pohon yang sudah dipotong-potong, ditebang, apa lagi yang kamu lihat? Iya. Ini apa nih? Hah? Hutan. Apa yang di situ? Pohon yang sudah ditebang kan? Oh, apa nih? Pohon yang masih hidup, tumbuh. Nah, pohon yang masih berdiri dengan tegak, kan? Nah, apa perbedaan ini dengan yang di sana? Yang di sana masih hidup. Yang sana masih hidup, belum ditebang. Yang ini belum ditebang. Nah, dilihat perbedaannya kan?
Dia ada perbedaannya? Yang sana itu masih hijau daunnya. Di sini tidak ada daun lagi. Ya, tapi kuning semua. Sudah dipotong-potong, sudah ditebang-tebang. Kan? Yang mana yang masih utuh? Apakah yang sudah ditebang ini atau yang sebelah sana? Yang sana masih utuh. Yang ini sudah rusak ya, betul ya. Sudah rusak. Kegiatan apa ini? Menebang pohon. Berkaitan dengan apa itu? Lingkungan. Ya, nah, lingkungan. Siapa yang menyebabkan seperti ini? Siapa yang menyebabkan lingkungan seperti ini? Manusia, karena Allah manusia. Nah, ini adalah kegiatan manusia. Ya, interaksi manusia dengan lingkungan. Ya. Nah, kalau interaksinya seperti ini, berarti ini kira-kira melestarikan atau merusak seperti ini? Merusak apa? Merusak ya. Nah, berikutnya. Gambar apa yang kamu lihat di sana? Plastik jack. Itu ada di sekitar kita kan? Ada di sekitar kita. Ya. Ini kegiatan siapa? Manusia dengan lingkungan. Apa yang timbul dari kegiatan ini? Mencemari sungai. Selain itu? Timbul air keruh. Dan apa lagi? Nah, merusak apa? Merusak sungai, merusak air. Membuat air menjadi ini. Perbuatan siapa ini? Manusia. Apakah perbuatan manusia ini memelihara lingkungan atau merusak? Merusak. Ya. Berikutnya. Hampir sama dengan gambar yang kamu lihat tadi ini. Kalau ini di sungai, kalau ini di kebun, di daratan. Ya, sama aja. Ini adalah penambangan emas. Ya. Ada di sekitar kita ini? Ada. Banyak nggak? Banyak. Siapa yang melakukan ini? Manusia. Interaksi manusia dengan lingkungan. Ya. Tanahnya disedot, digali, ya. Keluar pasir semua. Pohon-pohonnya tumbang, mati, ya. Hewan-hewan di situ lari. Ya. Siapa yang melakukan ini? Manusia. Ya. Apakah kegiatan manusia ini melestarikan alam atau merusaknya? Merusak. Ya. Kalau udah seperti ini, rusak lingkungannya. Ya. Nah, itu kegiatannya. Ya. Oke. Jadi berkaitan dengan gambar tadi, nah apa kegiatanmu berikutnya? Perhatikan LKPD 2. Ya. Bapak jelaskan dulu. Perhatikan, Bapak jelaskan dulu. Jadi kamu nanti diminta untuk mengaitkan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang menimbulkan pengaruh negatif gambar tadi. Ya, serta usaha untuk memperbaikinya. Ya. Nah, bentuk kegiatannya apa? Ya, pengaruh negatif yang terjadi apa? Usaha untuk memperbaikinya apa? Ya, itu kamu sebutkan. Ya. Setelah kamu menyebutkan itu nanti, nah perwakilan kelompoknya silakan nanti tampil. Ya, kalau yang udah tampil tadi, ya giliran ya, usahakan giliran ya. Yang udah tampil tadi tidak usah tampil lagi. Kalau bisa yang lain yang belum tampil, ya. Paham?
Apa kegiatannya? Mengaitkan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, ya, yang menimbulkan pengaruh negatif serta usaha untuk memperbaikinya. Nah, kamu tulis di tabel itu bentuk kegiatannya apa, pengaruh negatif yang terjadi apa, kemudian usaha untuk memperbaikinya itu apa, ya. Ya. Banyak kan kegiatan yang dilakukan di masyarakat sekitar kita kan? Seperti gambar tadi. Bisa berkaitan dengan alam. Ya, boleh. Silakan kamu kerjakan, tulis nama kelompoknya. Kamu amati gambar. Mengamati gambar yang telah ditampilkan. Silakan diskusi di kelompoknya masing-masing, kerjasama. Ayo ini diskusi dengan temannya. Bentuk interaksi. Bentuk kegiatan. Apa saja bentuk kegiatan interaksi yang ada di sekitar kita.
Sudah semua? Sudah semua? Iya, baik dah ya. Fokus ada orang belum? Ya, belum. Sedikit lagi ya. Ya. Sudah selesai? Atau ini sudah selesai? Sudah? Oke, baik. Sekarang kamu sajikan ya, hasil yang sudah kamu kerjakan di kelompoknya. Tadi Bapak bilang yang sudah tampil usahakan ya, pikiran ya, yang belum tampil sekarang di kelompoknya. Oke, silakan tunjuk teman siapa yang akan tampil. Baik, kelompok yang pertama ingin menyajikan hasil kelompoknya. Siapa yang siap? Ayo. Kelompok mana? Baik, silakan kelompok ini, kelompok 3. Silakan depan. Yang lainnya mendengarkan ya. Untuk kegiatan interaksi, pertanyaan, pengaruh yang terjadi, pengaruh negatif yang terjadi, penggunaan pupuk buatan berlebihan merusak tanah, usaha memperbaiki, menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan. Iya, itu yang didapatkan atau dikerjakan oleh kelompok 3. Ya, usaha pertanian. Ya, ini pertanian kan? Ya, pertanian. Ya, ada yang lain? Oke, itu sajian kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok berikutnya. Siapa lagi yang mau tampil? Iya, silakan. Kita dengarkan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu jangan. Iya, itu sajian kelompok 3, kelompok 2 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya, kelompok mana lagi yang tampil? Silakan. Iya, silakan kelompok 1. Tepuk tangan. Bentuk kegiatan interaksi, peternakan, pengaruh negatif yang terjadi, pembuangan limbah peternakan yang menyebabkan bau tidak enak yang menyebar, usaha
Iya, tepuk tangan untuk satu. Berikutnya. Oke, silakan tampil kamu ini. Ya, kami dah. Oke, oke. Oke, dengarkan ya. Ya, ya. Transportasi penggunaan bahan apa yang boros dan menghasilkan gas berbahaya. Iya, itu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Anak-anak, ya. Jadi banyak bentuk kegiatan interaksi ya yang ada di sekitar kita di bidang peternakan, ya, bidang pertanian, ya, terus bidang perikanan dan transportasi. Ya. Kita lihat di bidang pertanian, ya. Di bidang pertanian itu kan menggunakan berbagai macam pupuk, ya kan? Ya, ada pestisida juga, ada herbisida juga, ya. Nah, jika penggunaannya berlebihan juga merusak lingkungan, ya, itu ya. Nah, jadi misalnya kalau pupuk, ya sebaiknya gunakan pupuk yang alami, ya, pupuk kompos, ya, pupuk alami, misalnya dari kotoran hewan kita gunakan, ya. Nah, itu ya. Kemudian di bidang perikanan, nah, di bidang perikanan juga, ya. Misalnya ada sebuah pabrik, ya, yang mengolah ikan. Nanti sisa-sisa segala tulang itu kalau dibuang sembarangan, ya, sisa-sisa dari pengolahan ikan itu kalau dibuang sembarangan akan merusak lingkungan. Sebaliknya sisa itu digunakan, dimanfaatkan supaya tidak merusak lingkungan. Dijadikan apa? Dijadikan pupuk kosa, ya. Nah, dijadikan makanan ternak juga bisa, ya. Nah, itu. Kemudian di bidang peternakan, ya. Nah, nanti pembuangan limbah dari bidang peternakan itu kalau dibuang sembarangan juga merusak lingkungan, kan? Enak? Nah, merusak lingkungan. Ya, jadi usahakan pembuangan limbah itu dimanfaatkan. Ya, kotorannya, misalnya kotoran peternakan itu dijadikan pupuk, ya, dimanfaatkan. Ya, nah, itu ya. Kemudian dari transportasi, ya, kegiatan transportasi kan banyak menggunakan mesin, kan? Mesin menggunakan bahan bakar. Ya, boros bahan bakar nanti mengeluarkan gas berbahaya. Nah, jadi usaha untuk memperbaikinya apa? Yaitu menggunakan mesin yang hemat bahan bakar. Ya, itu. Ya. Nah, jadi itu anak-anak, ya, kegiatan atau bentuk interaksi yang ada di sekitar kita. Jadi kita usahakan bagaimana supaya interaksi kegiatan itu tidak merusak lingkungan. Usahakan tidak merusak lingkungan apa saja, ya, dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, baik anak-anak, ya. Nah, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya, LKPD 1, LKPD 2 dikumpulkan.
Baiklah anak-anak, itulah kegiatan yang hari ini sudah kita lakukan. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Ya. Dari kegiatan pertama tadi, apa yang kita lakukan? Pertama tadi, yaitu menemukan kata kunci ya, dan menyajikannya. Ya, kemudian yang kedua, ya, apa tadi? Mengaitkan bentuk interaksi dengan lingkungan. Jadi udah paham tadi cara menentukan kata kunci? Ya, ya. Kemudian bentuk kegiatan interaksi dengan lingkungan serta usaha untuk memperbaikinya. Ya, jadi usahakan supaya kita tetap menjaga lingkungan, ya, tidak membuang sampah sembarangan, ya. Kegiatan interaksi kita, ya, usahakan ya tidak merusak lingkungan juga. Nah, kita lakukan dari sejak sekarang, ya, gitu ya. Bisa diterapkan? Oke, baik anak-anak, sebagai evaluasi, Bapak akan membagikan soal evaluasi berikut ya. Silakan kerjakan masing-masing. Ya. Nanti tulis namanya juga. Kerjakan ya masing-masing. Bapak itu ada dari soal Pak. Iya. Silakan diisi masing-masing, kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing ya. Jangan lihat punya temannya.
Baik, sudah semua? Siapa yang belum? Sudah semua ya? Silakan dikumpulkan. Baiklah anak-anak, ya. Setelah Bapak koreksi tadi, evaluasinya ada yang mencapai KKM, ya, ada juga yang belum, ya. Yang belum mencapai KKM, ya, usahakan nanti lebih giat lagi belajarnya, ya. Tingkatkan lagi semangatnya ya, semangat belajarnya ya. Untuk yang namanya Bapak panggil nanti, ya, jangan pulang dulu ya, karena akan Bapak berikan soal remedial ya. Ada 3 orang ya yang akan Bapak kasih soal remedial nanti. Habis pulang ini nanti jangan pulang dulu ya, bertahan dulu di kelasnya ya. Kemudian yang lain juga nanti ya, yang pulang dulu ya, Bapak kasih soal ngayaan ya. Oke. Yang nanti akan remedial ya, Romi, Wijar, Ipin ya. Oke. Ya. Baik anak-anak. Baiklah anak-anak, itulah kegiatan kita pada hari ini ya. Jadi nanti ya, sampai di rumah ya, kamu sampai di rumah nanti kamu bekerjasama dengan orang tua ya, apa saja kegiatan ya yang sudah dilakukan di lingkungan ya, di lingkungan keluarganya masing-masing ya, yang tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan ya. Kegiatan yang ada di lingkungan keluarga ya, yang tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan. Apa saja kegiatannya itu? Kamu kerjasama dengan orang tuanya, tulis nanti ya. Boleh 1, boleh 2, lebih banyak lagi lebih bagus ya. Kegiatan apa? Kegiatan yang sudah dilakukan di lingkungan keluarga yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Bisa? Ya, kamu kerjasama nanti dengan orang tuanya, besok Bapak tanyakan ya. Oke. Jadi itulah tadi kegiatan kita pada hari ini ya, tentang lingkungan. Kita wajib menjaga lingkungan dimanapun kita berada ya, karena lingkungan itu adalah merupakan tempat ya, tempat tinggal semua makhluk hidup di muka bumi ya. Tanpa adanya lingkungan, maka makhluk tidak akan bisa bertahan ya, karena semua makhluk di bumi ya, membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup.
Ya. Begitu juga dengan interaksi kita, kegiatan kita. Usahakan kegiatan kita itu jangan merusak lingkungan. Ya, ingat tadi ya, sampahnya yang ada di rumah jangan buang sembarangan, jangan buang ke sungai, ya. Buang tempat sampah, dibakar, ya, jangan dihamburkan. Bisa dilakukan? Bisa. Ya, kita lakukan dari hal yang terkecil, ya, bungkus permen, buang di tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Ya, begitu juga dengan kantong-kantong plastik yang lainnya, sampah-sampah yang lainnya, ya, kita buang di tempat sampah. Bisa? Bisa. Oke, baik anak-anak. Ya, jadi inilah kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Kita lanjutkan besok lagi. Ya, ya, sebagai penguatan, ya, apa yang sudah kita lakukan hari ini kita beri tepuk tangan. Kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Silakan kemaskan tasnya. Kita berdoa. Pulang ya. Ya, habis. Oh, semuanya semua ya.